Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada subuh kali ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tentunya ini merupakan nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita semua, tentunya dengan kemampuan untuk melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan, menghadirkan seluruh jiwa raga kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tentunya yang sering saya sampaikan bahwa sholat yang barusan kita laksanakan tentunya suatu perjalanan tidak akan terulang kembali. Subuh yang akan datang besok tentunya usia kita pun juga sudah nambah, begitu kan ya. Nambah dalam artian hitungan mengurangi dari jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya tentunya ini patut kita syukuri. Pada hakikatnya kebaikan itu adalah datangnya dari Allah. Sudah jelas Allah berfirman, tatkala kamu berbuat baik itu sebetulnya datang dari Allah. Makanya ketika ada bahasa Sunda nama kretek hate gitu, ingin melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik, maka jangan dinanti-nantikan, karena itu merupakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, yang perlu kita cepat tanggapi gitu. Respon begitu kan ya. Yang berikutnya, sholawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, sehingga sampailah kepada kita semua, wabil khusus yang hadir di masjid ini, umumnya kaum muslimin wal muslimat. Kita harapan kita diakui sebagai umat Rasulullah, dan suatu saat kelak nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya mohon kita doa bersama juga bagi saudara-saudara kita yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para pejuang-pejuang di masjid ini, begitu kan ya, yang telah kembali ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Tentunya nggak usah disebutkan satu-satulah, Allah Maha Tahu. Dan beliau yang telah kembali ke hadirat Allah, semoga diterima iman Islamnya, diampuni atas segala kehilafannya, dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang ditinggal pun juga dijadikan keluarga yang solih dan solihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini, marilah kita untuk sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ayat ini surat Al-Jasiyah ayat 23. Hadirin rahimakumullah, ya kita cerita dulu lah. Dulu tahun 19
ya 70 atau 75-an lah di kampung saya sendiri ya. Itu yang namanya kebiasaan orang tua mendidik putra-putrinya, termasuk saya sendiri ketika habis pulang sekolah. Ya biasa kalau di kampung tentunya ada peliharaan binatang ternak lah gitu kan ya. Bahasa sudah nama disuruh ngarit dulu begitu. Padahal orang tua saya pada saat itu ya sekolahnya nggak terlalu tinggi-tinggi begitu. Bahkan SD pun juga tidak selesai. Jadi begitu sangat teratur menata dalam kehidupan apa namanya itu berumah tangga, terutama dalam kaitan ibadah. Itu bukan hanya satu dua, hampir pada tahun-tahun itu hampir semuanya lah mengalami hal yang seperti itu. Pertama, habis sekolah misalnya kan bekerja biasa, setelah itu habis sholat asar bahkan menjelang jam 5 itu sudah dibatasi di mana anak-anaknya akhirnya dipanggil persiapan untuk masuk ke langgar, persiapan untuk masuk ke masjid. Jadi bahkan bukan orang tua kita gitu kan, termasuk yang lainnya pun juga ketika anaknya lagi bermain datang waktu sholat, cik eureun heula cenah main bola di sholat heula. Dulu itu banyak, bukan hanya orang tua kita gitu kan, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu kan, kadang-kadang ikut menegurnya. Sehingga di situ ada sebuah budaya yang dibangun, amal ma'ruf nahi munkar itu ada dibangun dengan kekompakan yang sangat luar biasa. Setelah itu tentunya berangkat ke langgar, yang kita udah jelas belajar ngaji. Bahkan mungkin kalau di kita sekarang ini dihobikan zikir, karena mungkin udah pada orang tua semua kan ya, udah pada hafal, karena kalau dikencengkan kadang-kadang bisa mengganggu misalnya kan gitu. Nah kalau dulu di kampung saya itu kan dari mulai baca istighfar sampai akhir zikir itu dizaharkan. Dan tentunya saya pun juga tidak khusus diajarkan seperti itu, tapi lama-kelamaan bisa hafal gitu kan. Nah termasuk Asmaul Husna pun juga setelah selesai, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah selesai zikir itu kan begitu kan Pak. Nah lama-kelamaan itu banyak para santri, para anak didik itu artinya hafal tentang masalah itu. Nah setelahnya dilanggar, kalaupun kita pulang ke rumah, nah itu kan ada kebiasaannya. Jadi ini kita akan menyesuaikan ayat ini dengan fenomena kehidupan yang terjadi di dalam lingkungan kita masing-masing. Kalau kita tidur di langgar pun juga pulang ke rumah, orang tua itu kan suka nanya begitu. Ngapain kamu pulang ke rumah? Bahasa Sunda jembali ke imah kayak awewe gitu. Lalaki masare di musola, lalaki itu tidur di masjid. Nah ini semua tentunya merupakan sebuah perjalanan dan kenangan indah kita waktu dulu yang hidup mungkin masih mengalami tahun 60 ataupun 70, 75 begitu kan ya. Terus dengan perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan waktu tentunya sebelum HP kan baru terasa. Bahkan ada sebuah dogma temenan lalajok di lembah haram siapkan begitu. Sempat saya seperti itu kan. Tidak boleh. Tapi ketika diaturan maka mantarina haram, jadi suaranya tidak kenceng. Ya ujung-ujungnya mah pada cempek kan begitu. Jadi ada struktur budaya yang berubah dengan perkembangan sains itu, dengan perkembangan teknologi itu. Nah setelah itu begitu mendengar suara azan, mulai sedikit-sedikit terbiasa nonton heula sinetron heula gitu kan. Duhur asar apalagi maghrib begitu. Kan ada di masjid itu banyak anak yatim Pak. Yatim ada, piatu banyak. Yatim piatu ada juga gitu. Itu kan.
Yang sering saya sampaikan itu yatim piatu itu banyak ketika sholat maghrib, gitu, ketika sholat subuh, begitu. Nah, apa ketika sholat isya, gitu. Kalau sholat subuh ya mungkin ini tuh dibimbing sama orang tuanya di rumah, mudah-mudahan kan begitu. Kalau dulu kan sholat maghrib, isya, subuh itu pasti dilanggar itu penuh. Dan orang tuanya betul. Kalau sekarang tidak ada juga yang anaknya disuruh ke masjid, orang tuanya nonton TV ada. Ketika pegang HP di luar, coba aja lah fenomena itu kita saksikan, ada hal yang kayak gitu kan begitu. Nah, sekian hebatnya apa ya lah, kemajuan teknologi yang bisa merubah sedikit banyak merubah peradaban dalam kehidupan bermasyarakat budaya. Apa araita amitahoda ilahahu hawahu? Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya kan? Jadi ketika mendengar suara panggilan azan Allahu Akbar, pada saat itu kita untuk sholat, ternyata masih terganggu dengan hal-hal yang memang tidak sangat perlu begitu. Karena mendengar suara azan itu kan mau tidak mau kita sepakati di dalam Islam itu ketika Allahu Akbar itu adalah suara panggilan untuk sholat. Coba ada bapak gitu kan, ketika lihat komunitas begitu, ketika di warnet kan, sering main anak-anak di warnet dulu sebelumnya ke HP kan begitu kan, di warnet begitu. Ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, berapa orang dari lingkungan itu yang dia pergi ke mushola untuk melaksanakan sholat. Nah, maka pantas Pak, ketika generasi, mohon maaf ini, generasi sekarang ini meninggalkan sholat itu tidak merasa dosa, karena sudah terbangun terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari, begitu kan? Kehidupan sehari-hari dan lingkungan pun juga tidak. Kadang-kadang kedua orang tuanya pun juga sibuk dan akhirnya anak itu konsentrasinya terhadap dunia seperti ini, begitu kan? Salah satunya. Ataupun main-main yang lainnya, ketika mendengarkan suara azan sudah terbiasa, tidak disiplin untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka itu akan menjadi kebiasaan. Maka kata Allah, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin. Dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, gitu. Yang lebih bahaya itu begitu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika terlena dengan makhluk yang dijadikan Tuhan, maka Allah akan membiarkannya dengan itu semua, begitu kan? Dengan itu semua. Kenapa Allah membiarkannya? Biar mereka itu tersesat daripada aturan Allah dan Rasul. Yang justru yang dikhawatirkan itu ketika orang itu terlena dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya Roma Irama dulu pernah bersabda begitu kan ya. Teknologi dijadikan Tuhan itu kan dulu saya pernah dengar lagi kecil itu kan, lagi seneng-senengnya ya. Dan dulu kan begitu. Pak Haji Roma Irama, makanya saya kenal musik pun juga salah satunya adalah dari beliau. Tapi beliau alhamdulillah sampai hari ini panjang usianya ya. Mudah-mudahan karena beliau punya misi tersendiri melalui seninya itu untuk berdakwah. Teknologi dijadikan Tuhan dulu, bagaimana sih teknologi dijadikan Tuhan? Dan kenyataannya sekarang banyak orang yang melalaikan ibadah, banyak orang yang melalaikan membaca Al-Quran karena faktor-faktor itu, sehingga itu semua bisa terbalik, itu dijadikan Tuhan. Nah, bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran supaya kita akan membentenginya di dalam kehidupan berumah tangga? Ya Bapak dan mungkin ada anak, cucu dan berikutnya. Kalau anak, alhamdulillah kan begitu. Kita masih mengikuti nilai-nilai budaya yang pernah kita lakukan, begitu kan. Kalau cucu bawa Allah alam, tapi kalau itu sudah tidak kembali ke hadirat Allah, tapi kan mengharapkan kayak Nabi Ibrahim alaihissalam.
memohon doa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada anak cucuku untuk beribadah kepada Allah. Karena anak cucu, bau dan seterusnya tidak mungkinlah berbawa jangan marah dan seterusnya tanpa syariat kita. Maka ketika anak cucu dan seterusnya berbuat baik, melaksanakan nilai-nilai ketauhidannya, mau tidak mau itu dengan izin Allah, pahalanya kalau itu pahalanya akan diberikan kepada siapa yang mendidik dan membinanya, termasuk darahnya pun juga udah jelas itu akan ada saham pahala yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah, hadirin rahimakumullah, yang mengerikannya begitu ketika sesuatu dijadikan Tuhan dan dia itu paham begitu, bahkan tidak sedikit melecehkan agama Allah begitu. Melecehkan agama Allah kan ada dengan bilisan kan begitu, bil af'al. Bilisan itu ya dengan verbalnya gitu kan. Kalau bil af'al itu dengan sikap kan banyak. Orang yang melecehkan agama Allah dengan sikapnya. Ketika mendengar panggilan azan pun juga tidak merasakan berdosa, padahal ada di lingkungan itu dan sempat untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi dia tidak mau sholat kan. Apakah itu bukan melecehkan agama Allah kan? Nah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah telah mengunci gitu. Kenapa sih orang itu upami atas main anu kieu gitu kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Atau apa Imam Khatib, Allahu akbar, Allahu akbar. Tanggung juga. Untung ikatan cinta terus pada beres, kata ibu-ibu terus menjenuhkan, nah gitu obrolan kan. Nah, itu diputerna saat sholat isya katanya, kan begitu. Itu ibu-ibu yang di sana ada di dia membangun batas meter gitu, nah gitu. Sehingga suaminya ayah mama cai kegelaan tanggung jangan begitu. Nanti kadang-kadang terjadi pergeseran moral yang seperti itu begitu kan ya gitu. Kegelaan jadi lebih mengutamakan sinetron itu daripada masih cari ke suami, padahal masih cari ke suami dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya begitu. Maka itu tidak ada pahalanya itu kan sudah jelas tidak pernah terhitung. Jadi surga, untuk menuju surganya Allah mungkin ya, wabil khusus ya baik laki-laki atau perempuan di lingkungan keluarga kita pun juga sebetulnya kalau kita mampu menatanya itu sebetulnya aset pahala semua. Tapi kadang-kadang ini semua sering lepas begitu sendirinya gitu. Nah, makanya waqatama ala sam'ihi. Ketika mendengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, nanti we santai we begitu. Allahu akbar, santai we nonton TV. Allahu akbar, santai we di ruangan tertentu. Seakan-akan suara azan itu lewat saja lah begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Wa khatama ala sam'ihi. Yang dikhawatirkan oleh kita Allah menguncinya itu kunci rapat gitu kan itu. Ada kuncinya kayaknya mesti dikunci, tapi dibukakan mesti agak mendingan kan gitu kan ya. Tapi yang dikhawatirkan ketika dikuncinya sudah dikunci rapat, mohon maaf orang tidak merasakan dosa lagi ketika mendengar suara azan dia tidak mau melaksanakan sholat. Ngaku muslim kadang selain ngaku Islam, tapi ketika mendengar suara azan itu rasanya berat untuk sholat. Bangla macam ayo sholat dulu lah, tanggung paling bapak-bapak di sawah. Tapi saya heran dulu di kampung Allah begitu mendengar suara azan seperempat jam sebelum azan itu petani itu kadang naik dulu. Kenapa? Karena kata dulu mana 5 menit seperempat jam setengah jam sebelum itu azan. Wayanan kudu naik gelar bersih gelar kan gitu, tertata kasar begitu. Tapi kalau sekarang yang mohon maaf mungkin ya karena peradabannya akan hanya ini tantangan bagi kita lah, tantangan bagi kita semua bagaimana menghadapi kemajuan teknologi yang kita hadapi. Apakah dengan kemajuan teknologi itu kalau tidak diimbangi dengan agama akan menghilangkan Tuhan? Ataukah dengan kemajuan teknologi itu bisa saja teknologi dijadikan Tuhan? Nah, salah satu buktinya tadi itu indikatornya ketika mendengar suara azan, apakah dia pergi sholat ataukah memang asik dengan itu kan begitu? Makanya yang dikatakan Tuhan itu adalah sesuatu yang memang dijadikan sadar.
dan kita mau membuatnya asik gitu kan, nyaman ketika berbuat seperti itu. Ketika mendengar suara azan, itu nyaman, tetapi mau gadget nyaman, pada saat itu gadget telah dijadikan Tuhan. Yang bahayanya wa khatama ala sam'ihi. Kenapa terjadi perilaku seperti itu? Wa khatama ala sam'ihi, maka Allah telah mengunci pendengarannya. Ya, terus dikunci ke Allah pendengarannya, tidak akan terdengar. Yang berikutnya wa qalbihi, dan hatinya. Jadi ketika manusia ada yang dituhankan selain Allah gitu, dengan ilmu pengetahuannya, dengan tinggi ilmu pengetahuannya, bukan semakin mahabbah kepada Allah, justru sebaliknya, semakin jauh dengan Allah. Kenapa kok terjadi seperti itu? Kan idealnya orang yang bertambah ilmu itu semakin mahabbah kepada Allah. Tapi kan tidak linear, tidak lurus seperti itu. Kenyataannya faktanya tidak mutlak seperti itu. Wa khatama ala sam'ihi. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Karena pendengarannya dikunci, wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan menjadikan penglihatannya itu seakan gisawah, tertutup. Jadi ini salah satu yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan yang kita alami dalam struktur budaya di lingkungan kita. Dengan kemajuan sains ini, bisa saja manusia itu saya dijadikan sebuah jadikan Tuhan itu bisa, kalau bisa melupakan Tuhan begitu kan ya. Nah, kenapa terjadi? Pak, dia itu orangnya pintar Pak, gitu. Bahkan mohon maaf sekolahnya itu, tapi ketika mendengar suara azan itu nggak tertarik, udah terusin. Makanya tidak sedikit saya mengikuti. Ya mohon maaf, ini ada lingkungan tertentu yang saya ikut ketika mendengar suara azan, padahal di situ kurang lebih ada ya mungkin orang banyak. Tapi ketika mendengar suara azan, mohon maaf, hanya beberapa orang yang melaksanakan azan. Bahkan setelah mendengar suara azan itu bukan mengambil air, makan dulu dan seterusnya, akhirnya lupa tidak melaksanakan sholat. Nanti di jamaah satu-satu. Begitu enteng saja nanti jalan di jamaah sedangkan gitu. Padahal yang mohon maaf, ini dipegang terus. Makanya kalau kita dihukumkan dengan firman Allah, oh iya, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan gitu. Surah Allah itu, apakah kamu pernah tak melihat itu? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Ya gitu kan? Pernah nggak cara melihat, kata Allah begitu? Kalau pernah, kenapa terjadi seperti itu? Kata Allah, wa khatama ala sam'ihi, kami telah kunci pendengarannya, wa qalbihi, dengan hatinya, wa ja'ala basarihi gisawah, termasuk penglihatannya gitu. Nah itu kan nauzubillahi min dzalik. Jadi rame dengan perkembangan seperti ini, bahkan itu dijadikan Tuhannya, kok orang bisa lupa itu pada hakikatnya wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi ala basarihi. Kalau tiga komponen itu sudah dikunci, ya mohon maaf, mendengar suara azan itu juga dianggap mohon maaf tidak kedengaran. Allahu Akbar itu ya panggilan azan sholat. Apalagi kalau ada panggilan wa atimul hajja wa umrah dan seterusnya, ada perintah lagi, aqimus shalah wa atuz zakat, lebar mereka keluarkan zakat. Tapi misalnya mungkin harga 20 juta, mohon maaf, kadang-kadang baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Ya kan? Kita mau bangun masjid ini kan begitu kan, mau bangun madrasah ataupun nanti suatu saat. Makanya ketika ngobrol, ya untuk jamaah yang sebesar di sini kayaknya masjid ini bisa rumah 2-3 atau beli gitu kan. Saya begitu. Kenapa seperti itu? Kalau lihat kan ukurannya semangatnya berjamaah, semangat jamaahnya. Kalau semangat sholatnya sudah bagus, mau tidak mau itu lingkungan sudah tertata bagus, sudah jelas. Karena membangun kesadaran untuk mahabbah kepada Allah itu kan sebagai komunikasi spiritual, itu kan diawali dengan sholat. Makanya alat ukurnya melihat aja sholatnya. Ketika sholat di masjidnya sudah banyak jamaahnya, itu indikator lingkungan dengan segala-galanya sudah tertata bagus. Nah, setiap ngobrol sama ayam madrasah itu gampang kalau jamaah di mana aja, ya gampangnya. Ya jamaah
netepang subuh pengajian seueur. Hari maghrib mah itu makan seueur ge, tapi kan subuhnya di masjid sini sudah banyak orangnya. Kayaknya tinggal punya programnya udah jelas tidak akan susah. Investasi kan, investasi untuk bekal ke akhir. Karena kita datang dari Allah sendirian akan kembali kepada Allah sendirian. Kalau tidak ada yang diinvestasikan, yang mohon maaf. Jadi kita hitung-hitungan, nah banyak harta yang ditinggalkan atau mau yang dibawa. Gitu. Kalau yang mau dibawa kan tidak bisa, harus ditukar dulu Pak. Kayak Bapak mau ibadah haji, nyarak artos 50 juta atau 20 juta gitu kan, diklik itu kan berat Pak. Tabung kedua di dia, kan ini itu dicairkan. Nah kita nggak bangun madrasah, nggak bangun masjid atau kurang, gitu kan ditabungkan dulu lah, oke di akhirat dicairkan kan, begitu kan? Ada dicatat atau 1 juta ke kuburan, maka ya mohon maaf gitu kan? Jika kamu bermagali nahu itu hubungan deh kan gitu. Itu juga sama sebetulnya, dicairkan berbentuk real kan di sana di Arab Saudi kan udah jelas, oke. Balik ke mana? Balik ke Amerika berbentuk dolar, Bank Dunia kan biasa. Balik ke akhirat dicairkan karena ditabungkan di masjid gitu kan, di madrasah gitu, di jalan kan begitu. Nah tujuannya untuk apa? Ya nanti dicairkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama aja sih sebetulnya. Ya kalau kita mau mengamati dalam kehidupan sehari-hari ada yang berbeda. Ditabungkan. Dan saya yakin Bapak yang punya uang 2 miliar di sini kayaknya di rumah nggak ada Pak. Dan sebenarnya kan itu paling simpan di mana? Di tabungan kan nggak ada soal. Saya jarang kayaknya melihat, oh saya punya uang berapa, 2 miliar misalnya gitu. Saya yakin itu tidak disimpan di rumah, pasti ditabungkan. Dan itu ketika ada keperluan-keperluan, hal-hal yang lain baru ditukarkan gitu kan. Nah, berbentuk barang atau apa, nah ini juga sama. Ketika kita menata kehidupan akhirat akan apa, supaya menyongsong kehidupan akhirat lebih baik, ya salah satunya itu. Sejauh mana kita investasi untuk akhirat kan gitu. Nah, hadirin rahmatullah. Nah, untuk memantapkan nilai-nilai ketauhidan di abad sekarang ini, yang menjadi ujian yang sangat berat itu adalah perkembangan teknologi. Mungkin bagi bapak dan ibu yang usianya seperti saya tidak begitu berat Pak tantangannya. Tapi bagi anak-anak muda, bapak merasakan nggak gitu? Kalau udah punya cucu gitu, pamit di pasihan di sekolah dikucilkan sama anak-anak kan? HP saya mana? Coba kasih anak usia SD, tidak dikasih HP sekarang, mohon maaf Pak, akan terjadi gangguan mental. Dikucilkan sama teman-teman. Itu akan merasa dikucilkan. Maka ada satu pesantren, misalkan pesantren HP tidak boleh gitu kan. Dan akhirnya orang kaya, orang miskin pun juga mohon maaf tidak bisa memegang ini. Tapi di pesantren difasilitasi tentang masalah multimedia. Makanya itu mungkin yang dikatakan pendidikan yang ideal. Tapi kalaulah tidak begitu, coba aja melihat sehari-harinya begitu sangat susah. Sampai ada orang tua, beberapa orang tua yang mengeluh, kebetulan saya ngajar ada juga di madrasah. Aduh, Pak Yadi, kurang kali api eta, badekan cair, badekan mana, ini susah. Dicat sana apa iya? Kan biasa kalau sudah terlatih dari sejak kecil, ini tidak mau lepas. Dan saya tidak tahu nanti 10 tahun yang akan datang, perkembangan teknologi itu akan bagaimana? Kan kita tidak memikirkan bahwa tahun 2022 akan terjadi seperti ini. Karena begitu lompatan teknologi itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika perkembangan itu tidak diimbangi dengan nilai-nilai teologi, dengan ketauhidan kepada Allah, banyak manusia yang melupakan itu semua. Sering saya melihat ilustrasi Pak. Di kampung saya dulu, satu upami usia 4 bulan kan saya pengawasan ibu-ibunya. Nama nanti 4 bulan mau yasin gitu. Nyaya untuk gak apa-apa jelas, ayah lah budaya kayak gitu. 7 bulan ya. Dan memohon ya Allah, menuntut doa ke jamaah sadayana, mudah-mudahan putra anu dikandung teh sing sehat, ngalahirkeun sing soleh terus-terusan. Dieuna asa nyeri wae kita duka kumaha gitu. Doana sangat maksimal. Nah, tapi bandingkeun ayeuna dulu. Upami ayeuna apakah masih tetap kene baca surat Yasin? Doa seperti itu. Kenapa? Karena begitu hamil dicanak dokter di USG. Ya kan banyak kan? Pada biasanya kelihatan, wah ini mah bayinya bagus gitu. Oh ini masih sehat, masih kan pulang ke rumah baca Yasin kene gitu.
Ataukah sudah yakin terhadap petunjuk dokter yang menjadi dasarnya? Kan saya bisa menemukan sebuah alat yang namanya USG. Yang tadinya tawakal sama Allah 100%, berapa persen dikurangi oleh USG-nya? Yakin terhadap bacaan surat Yasinnya, Ar-Rahmannya, Al-Mulknya, ataukah terhadap USG-nya? Kan sesuai lagi. Alhamdulillah, abdi mah ada tenang, terus dibayar kemarin. Jadi tenangkan sadarannya terhadap saingnya, kan begitu. Kalau baheula tenangnya itu kenapa? Karena rajin doa mahabbah kepada Allahnya, kan begitu. Itu kan tidak terasa, itu hal yang kecil lah, Pak. Jadi kalau dilihat bagi ibu-ibu yang hamil, yang tadinya maksimal mahabbah kepada Allah dengan bacaan-bacaan itu, dengan ada sebuah alat yang menciptakan produknya sainnya itu sendiri, berapa persen, kan begitu kan? Itu contoh yang sangat-sangat sederhana gitu. Hadirin rahimakumullah, pamayani min ba'dillah aparat tazakarun. Sehingga maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah, maka ditantang oleh Allah. Pamayani min ba'dillah. Siapa yang mampu memberikan petunjuk selain Allah? Jadi ujung-ujungnya ditantang oleh Allah, bukan itu kayak Nabi Ibrahim, kayak Nabi Nuh, alaihissalam dulu kan begitu. Kan sama ilustrasinya, Pak. Wahai anak, begitu. Oh jangan lari ke gunung, ini perahu ayah yang akan menyelamatkan. Cuma jawaban anak, gunung mah tinggi, perahu bapak mah di bawah kan gitu. Tuh mikir bahwa kalau saya naik itu kan pasti permukaan gunung tetap akan kejar, perahu tetap di atas. Tapi jawaban anaknya karena merasa pinter, merasa jago, itu kuat, tapi naik ke gunung. Sekarang juga sama. Kan sama ilustrasinya. Kalau dulu zaman Nabi Nuh itu kan begitu, wahai anak kan bangga. Agama pengampunan, agama gitu memberikan harapan-harapan, sementara teknologi memberikan kepastian. Kayaknya gagal gitu. Apa iya karena teknologi manusia tidak mati? Kan begitu. Kan ujung-ujungnya mati. Kenapa tidak yakin terhadap itu? Seakan-akan sombong dengan itu semua, kan begitu. Itu sama dulu ketika Nabi Nuh alaihissalam, bahwa anaknya dipanggil-panggil oleh Nabi Nuh alaihissalam, bahkan sampai memohon kepada Allah supaya anaknya masuk perahu, kan gitu. Ya tetap anak dan istrinya pergi meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh memohon kepada Allah, laisa min ahliku. Wahai Nuh, walaupun itu anak anjing dan istri anjing, karena tidak satu akidah dan satu keyakinan, bukan golongan kamu, kan begitu. Divonis Allah gitu. Hari Nabi Nuh pendekatannya sangat, dia kan mereka juga orang ahli sains kan, ciptakan perahu, tapi mahabbah kepada Allah. Hari anak namanya logika unggul, perahu di bawah, sementara gunung di luar naik, kan logika yang dimainkan, tapi ujung-ujungnya ya tersesat juga. Oleh karena itu, pamayahdihi min ba'dillah. Allah menjelaskan di sini, maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk selain Allah? Sampai-sampai begitu. Mun bahasa Arab, ya, hari mana saja kalau ini aneh bapak gitu. Lalu bahasa Arabnya, karena saking manusia itu diberikan ilmu pengetahuan, manusia diberikan akal, diberikan pendengaran, penglihatan, itu hakikatnya diberikan dari Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah dengan ilmunya. Dia tidak mengenal Allah dengan matanya, dia tidak mengenal Allah dengan telinganya. Sampai Allah menjadikan pamayadihi min ba'dillah. Dan terakhirnya, apalah tazakarun. Allah menjelaskan mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Maksudnya pelajaran kepada orang-orang terdahulu. Kenapa Kan'an celaka? Kenapa Nabi Nuh itu selamat? Kenapa Lut itu? Kan Nabi Lut itu kan sampai anaknya sendiri ditawarkan kan gitu, ditawis itu. Daripada kamu kayak sekarang ada LGBT gitu kan ya. Jadi pamungkas istilah waktu dulu itu homoseks lah. Udahlah anak saya nikah, nanti dia tidak mau kan gitu. Dan akhirnya mohon maaf terjadilah sebuah azab yang sangat besar. Dan kita pun juga mohon maaf, ya kalaulah membiarkan itu orang muslim tidak mau berbuat amal ma'ruf nahi munkar, ya tunggu saja mungkin. Kalau di sini apalah tazakarun, lihatlah kehidupan masa-masa yang lalu. Ketika orang-orang manusia sudah tidak peduli lagi, tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, maka dengan kekuasaan Allah yang Allah akan memberikan segala-galanya. Kalau kita lihat dalam sejarah,
kaum Sodom itu kan begitu. Ketika lingkungannya di sini sudah tidak melihat, kan sekarang itu alasannya hak asasi kan ya. Itu hak asasi kan itu fitrah. Itu mah undang-undang fitrah sekarang begitu. Jadi banyaklah alasan-alasan sehingga untuk melegalkan itu. Nah, kalau kembali di dalam Al-Quran itu banyak kasus-kasus di dalam Al-Quran ketika manusia sudah melupakan Allah, ketika matanya, hatinya, pendengarannya melupakan Allah, maka mau tidak mau azab Allah itu akan diberikan. Maka Allah di sini menjelaskan apalah tazakarun. Allah menjelaskan mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Maksudnya kejadian-kejadian di masa lalu. Apakah Kan'an yang selamat dan istrinya atau Nabi Nuh? Ya kan Nabi Nuh. Dengan kemajuan teknologi merasa pintar dan seterusnya, agama ditinggalkan awal akhir, ya mohon maaf, ya kan itu akan celaka juga. Ya jangan jauh-jauh lah. Ketika seorang teknokrat kan gitu kan ya, yang mungkin kita sudah tahu semua. Ketika di penghujungnya itu sempat kan mengungkapkan kalau saya muda lagi dan hidup punya anak, kayaknya salah satu ingin dimasukkan ke pesantren begitu. Termasuk di tangga saya itu juga sama. Anak-anak yang terjadi di mana, di Singapura, di Jepang, di Australia, ngobrol kan ibu. Ya Pak Yadi, dulu mas saya ada kebal, tapi sekarang udah tua begini rasanya. Ya walaupun tidak semua, satu aja lah gitu. Apa namanya, inginlah anak saya itu yang belajar agama di pesantren gitu kan. Ya bahkan Pak, itu pun juga sama sebetulnya Pak. Anak kita kerja dimanapun juga itu sebetulnya belajar sains itu juga bagian dari agama. Jangan dikabulkan, itu bukan dari agama. Ya cuma ya kan begitu. Karena merasa pintar ya. Yang salah itu ketika dia menjadi anak yang pintar melupakan agama itu. Karena matematika, fisika, kimia, biologi termasuk itu media komunikasi dan seterusnya itu kan bagian dari agama. Cuma sekarang itu ini dipisahkan dengan agama. Nah itu permasalahannya. Padahal semakin dia ahli fisika semakin soleh terusnya. Dia ahli kimia harus semakin soleh gitu. Karena itu semua bagian daripada agama. Tapi kan sekarang dipisahkan. Seakan-akan ilmu kimia, fisika, matematika itu bukan agama. Ada pengetahuan agama, ada pengetahuan umum kan begitu. Jadi sudah ada mindset di anak-anak itu juga. Udah ada sedikit sekulernya itu sudah terbangun kan begitu. Pendidikan agama kan didapat sama pendidikan agama dan pendidikan umum. Ada bahasa Inggris awal mah di waktu saya agama kata mah putra abdi agama na sabaraha 5 beri asa banget disebutkan 5 teh. Ada bahasa Inggris mah genep oge isi kan begitu. Nah padahal bahasa Inggris bahasa di dunia ini merupakan bagian dari agama sebetulnya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Ada orang kena dakwah ke Inggris kan wajib orang kemudian apal bahasa Inggris. Umpama dakwahnya ke Perancis wajib orang punya bahasa Perancis kan begitu. Jadi mempelajari bahasa itu wajib sebetulnya kalau melihat konteksnya ke situ. Cuma kadang-kadang ya sering dipisahkan itu kan. Jadi sekarang karena kita lama dijajah oleh Belanda kan gitu kan ya. Kalau yang dalam sejarah apalagi merasakan Belanda sampai mengakui kekalahan kan begitu. Ketika di Pangeran Diponegoro kan kurang lebih 40 tahun gitu kan, hampir bangkrut Pak. Karena begitu hebatnya umat Islam pada saat itu. Nah, kenapa umat Islam itu hebat pada saat itu? Dogmanya gitu. Dogmanya salah satu belum terpecah-pecah. Itu satu. Belum terpecah-pecah. Yang kedua, berbicara Islam lebih banyak di kita itu pemahaman askariyahnya, gitu kan? Kalau istilah fikihnya itu yang menjadi rujukannya itu sudah jelas, gitu kan? Yang berikutnya, kenapa sampai ada kekuatan yang sangat luar biasa pada saat itu sampai Belanda pun juga ketika Pangeran Diponegoro sampai kewalahan? Karena nilai-nilai teologis tauhidnya, walaupun mereka kan ada dalam sejarah Bapak pernah belajar, orang yang pertama adalah orang Eropa, kastanya lah ya. Yang kedua Asia bagian mana gitu kan ya, pribumi, katilu kan begitu kan Pak, dibikin kasta begitu. Santri, inna akramakum indallahi atqakum,
bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah lain bule, nah lain itunya tapi orang yang bertakwa. Nah hebat kan? Itu menjadi dogma teologisnya. Mereka memuliakan karena penjajah merasakan bangsa Eropa kan begitu kan, mereka yang menulisnya kan gitu. Tapi Al-Quran terbalik kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga mereka punya keyakinan satu bahwa orang muslim lah. Yang kedua gitu kan, mereka itu kuat itu kenapa? Bahwa itu termasuk orang kafir kan pada saat itu. Akhirnya bisa terbangun kekuatan yang sangat luar biasa. Nah sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahumullah, mungkin dari ayat yang disampaikan, satu, jagalah putra-putri kita, jangan sampai ala pada pertemuan kali ini. Jadi intinya apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallallahu ala ilmi. Jadi apakah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, apakah sudah melihat dalam kondisi sekarang ini hawa nafsu dijadikan Tuhan? Jawabannya kalau belum, ya alhamdulillah. Kalau iya, kenapa terjadi? Wa khatama ala sam'ihi. Karena Allah telah mengunci pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Ala basarihi, dan penglihatannya. Maka pantas ketika menuju megang itu megang dia mendengar azan itu lewat saja azannya begitu kan. Kenapa? Hakikatnya pada saat itu wa khatama ala sam'ihi, dikunci ke Allah pendengarannya. Dan umpamanya dibuka ke begitu Allahu Akbar pasti dimatikan, masuk ke satu cepat ambil air dulu. Tanda tidak dikunci itu pasti begitu. Dikunci tetap ada kagok tabung nah itu salah satu indikator dikunci dan tidak dikuncinya. Pamayahdi mibadillah, di sini diakhiri dengan kalimat pamayahdi mibadillah. Kata Allah, siapakah yang mampu memberikan petunjuk selain Allah? Jadi nggak bisa kan? Dan kita pun juga hanya syariatnya. Apalah tazakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Nah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ayat ini menjadi renungan kita bersama untuk memantapkan nilai ketauhidan kita. Tetap kita harus mahabbah kepada Allah, meyakini segala-galanya adalah karena Allah. Jadi ujian dan cobaan, perkembangan segala-galanya yang terjadi sekarang ini merupakan media sebetulnya untuk mahabbah kepada Allah. Jangan sampai itu semua melupakan kepada Allah, karena ini barang mati gitu namanya. Ya kayak gini, kayak TV apa itu kan barang mati karena itu tergantung kitanya. Tapi walaupun barang mati ini sangat mempengaruhi terhadap kultur budaya bangsa kita itu sendiri. Itu saja bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri, umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, dan kita berdoa kepada Allah. Pilih keayaan pada narasumber kemudian sampai beres lainnya. Pertama kita memohon kepada Allah semoga kita dikuatkan iman dan Islam. Yang kedua Allah memberikan usia panjang, sehat dan rajin ibadah. Yang ketiganya Allah memberikan rezeki yang penuh dengan nilai keberkahan. Yang berikutnya Allah memberikan keturunan kepada kita, keturunan yang soleh dan solehah. Kalaulah Allah memanggil kita, kita memohon kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya kan kita banyak. Nah, tidak ada lagi yang kita minta, hanya itu dulu. Mungkin yang lain-lainnya silahkan, tetapi inti dari permintaan kita setidak-tidaknya yang 4 tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan atas permohonan dan permintaan kita semua. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih ayat anu
Cucu gitu.